Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Kak Aldi dan Bunda. Mohon izin dalam kesempatan hari ini tidak bisa menghadiri acara presentasi hari ini, maka dari itu kami presentasi menggunakan via video. Dalam kesempatan video kali ini izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imroh Hatu Soleha sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kemudian di samping saya ada Nama saya Ahmad Johan dengan NPM 2312 selanjutnya Saya Levita Aulia Maharani dengan NPM 2312011547. Saya Rida Farinisa dengan NPM 212312011533. Saya Muhammad Amin Najib, NPM 2312011544. Saya Muhammad Suhairi Nugroho dengan NPM 2352011121. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan mempresentasikan tugas kami terkait analisis kriminologi terhadap kasus pencurian sepeda motor. Mungkin di sini langsung aja pendahuluan itu akan dijelaskan oleh Regita. Kepada Regita mungkin langsung dipersilakan. Baiklah, sebelumnya hukum perdata dan pidana berperan mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan. Pelanggaran hukum yang sedang terjadi baik disengaja maupun karena kelalaian memerlukan tindakan hukum yang tegas sesuai prosedur termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kejahatan termasuk curanmor yang bersifat antisosial memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk ditekan. Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan curanmor, namun seringkali menghadapi kendala dalam proses penyidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada pengertian tindak kejahatan pencurian yang kemudian akan dijelaskan oleh Johan secara singkat. Oke, di sini pengertian dari tindak kejahatan pencurian. Di sini kata pencurian berasal dari kata curi yang memperoleh imbuhan diberi akhiran an sehingga membentuk kata pencurian. Pencurian sendiri adalah suatu tindakan mengambil barang milik orang lain yang tanpa izin dengan maksud untuk menguasai secara keseluruhan. Yang dimana telah diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Next. Lalu di sini berikutnya ada jenis dan unsur pencurian. Jenis pencurian sendiri itu ada pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan ringanan, lalu pencurian dengan kekerasan serta pencurian dalam kalangan keluarga. Lalu terdapat unsur-unsur dari pencurian tersebut, diantaranya perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan maksud akan memiliki barang tersebut, melawan hak, kesadaran tanpa melawan hukum, terhadap melawan hukum, dan peralihan kepemilikan. Oke, selanjutnya itu ada pencurian motor atau curanmor itu sendiri beserta nanti ada uraian-uraian kasus yang akan dijelaskan oleh Rida. Nanti boleh dijelaskan secara singkat dan padat kepada teman-teman semua. Oke, tadi kita udah pengertian pencurian. Sekarang kita masuk ke pencurian motor. Biasanya disingkat dengan curanmor. Nah, jadi pencurian motor ya berarti salah satu bentuk tindak kejahatan yang dimana di daerah maupun di perkotaan terdapat pencurian. Pencurian itu barangnya adalah motor. Nah, ditinjau dari dua, yaitu ada kriminologis dan juga yuridis. Kalau di kriminologis itu adalah penyimpangan norma, dan kalau di yuridis itu diatur di Undang-Undang KUHP pasal 362. Nah, di pasal 362 itu dihukum maksimal 5 tahun. Selanjutnya yaitu kita mengambil salah satu kasus yaitu pencurian kendaraan bermotor di Bandar Lampung atau lebih tepatnya di Labuan Ratu di Kampung Baru. Nah, jadi terdapat dalam 6 bulan pertama tahun 2024 itu lebih dari 150 kasus dilaporkan. Nah, wilayahnya itu ada di dekat-dekat kos, itu biasanya marak banget. Terus terdapat 4 motor dicuri di Wisma Raden 1, Labuan Ratu. Nah, terdapat beberapa motor yang dicuri, 1, 2, 3, 4. Ada rata-rata Honda Beat, Vario, dan di sana ternyata tidak ada saksi
Terus tanggapan dari Camat Labuan Ratu cuma patroli lintas ditingkatkan koordinasi dengan RT ataupun Minikers dan pemasangan CCTV. Nah, dengan ini beberapa pasal yang terkait dengan kasus tersebut yaitu pasal 362 KUHP pencurian biasa ancamannya 5 tahun, terus pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan dilakukan secara pada malam hari di tempat kos dipidana dengan 7 tahun, pasal 365 KUHP pencurian serta kekerasan atau ancaman yaitu 9 tahun atau lebih jika korban terluka atau meninggal. Oke. Oke, langsung aja untuk mungkin faktor-faktor dari curanmor itu sendiri. Untuk faktor-faktor ini akan diterangkan oleh Amin Najib dan juga nanti juga ada Cahyadi. Mungkin silakan. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa beberapa dari data kasus pencurian motor menurut Kepolisian Sektor Kedaton itu di tahun 2024 sendiri terdapat 150 kasus. Nah, salah satu faktor yang paling besar adalah yang dapat teman-teman lihat di depan. Yang pertama adalah bertambah jumlah kendaraan bermotor. Nah, hal ini menyebabkan ketika kendaraan bermotor itu bertambah banyak, jadi kesempatan untuk pelaku pencurian sepeda motor ini bertambah. Yang selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Seperti yang kita lihat, karena studi kasus kita ini ada di Kampung Baru, jadi mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kepadatan penduduk di Kampung Baru itu sudah sangat melebihi kapasitas dari wilayah tersebut, sehingga pelaku ini berkesempatan besar untuk melakukan tindak kejahatannya, yaitu tindak kejahatan pencurian sepeda motor. Yang selanjutnya adalah sifat kendaraan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kendaraan sepeda motor adalah kendaraan yang bisa dibilang kendaraan yang kecil dan efisien untuk dibawa kemanapun, sehingga dengan adanya ini para pelaku tindak kejahatan memiliki kesempatan mudah untuk melakukan pencurian tersebut. Faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya dari yang rekan saya jelaskan tadi sebenarnya ada faktor yang lebih mempengaruhi terhadap pencurian motor. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Kenapa sih faktor ekonomi menjadi salah satu yang merupakan poin utama? Karena dijelaskan di depan yang paling berpengaruh itu adalah karena banyaknya orang yang hidup dalam kesulitan. Jadi mereka itu sebenarnya pengen cara yang instan untuk mendapatkan hak yang mereka ingin. Nah, salah satu caranya dengan melakukan pencurian motor. Terus yang kedua itu yang paling berpengaruh juga ada faktor pendidikan. Kenapa faktor pendidikan menjadi salah satunya juga? Karena tidak jarang faktor tersebut menjadi pemicu pelaku curanmor. Di Indonesia sendiri pendidikan menjadi hal yang sangat sulit bagi kaum bawah, sehingga mereka pun mendapatkan rantai-rantai kemiskinan yang belum diputus. Itu juga di Kampung Baru. Akibatnya banyak kurang edukasi pendidikan, sehingga pelaku kejahatan terutama curanmor menjadi sangat banyak dan sulit untuk dikendalikan. Nah, yang terakhir adalah faktor sosial dan lingkungan. Faktor ini sendiri menjadi berpengaruh terhadap terjadinya pencurian motor, terkhusus yang terjadi di Kampung Baru. Karena lingkungan dan tempat tinggal itu pasti jadi salah satu hal yang paling berpengaruh pada lingkungan tersebut. Oke, langsung aja ya di sini. Tadi kan sudah disebutkan kan gimana itu apa itu curanmor, terus pengertiannya juga sudah, kemudian uraian kasusnya juga sudah, faktor-faktornya juga sudah. Sekarang kita tuh masuk ke dalam penanggulan dari curanmor itu sendiri. Sebenarnya guys, curanmor atau nggak hanya curanmor ya, upaya penanggulangan itu secara umum itu bisa dibagi jadi dua. Ada secara jalur penal dan juga jalur non penal. Apa sih itu jalur penal? Jalur penal itu biasanya itu jalur hukum yang ditempuh itu menggunakan melewati pengadilan kayak gitu. Tapi kalau jalur non penal itu biasanya adalah penanggulangan atau cara untuk penanggulangannya itu tidak harus di dalam ruang lingkup pengadilan gitu, tapi boleh di luar itu. Contohnya ada apa aja kalau yang di luar itu? Contohnya itu ada penanggulangan awal. Biasanya penanggulangan awal itu bisa disebut dengan lagi. Nah, pencegahan awal itu bisa disebut dengan preemptif. Preemptif itu apa? Preemptif itu gini, langkah paling awal sekali yang diambil dengan tujuan itu untuk mencegah gimana caranya agar kejahatan itu nggak terjadi. Jadi itu bisa dicegah dengan cara misalnya nih kita
bukan pendidikan ya, kayak misalnya nih lingkup keluarga, terus kita bisa ikut kegiatan-kegiatan yang positif, itu merupakan langkah awal atau preventif agar kita itu nggak melakukan tindak kejahatan gitu. Selanjutnya, nah ini pencegahan. Preventif, bedanya adalah kalau tadi kan yang paling awal, kalau ini tuh pencegahan preventif itu pencegahan upaya untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri. Nah, usahanya itu ada dua pendekatan yang dipakai kalau misalnya kita itu mengurangi peluang kejahatan. Itu ada pendekatan moral dan juga ada pendekatan abolitionik, itu penghapusan gitu. Contohnya misalnya gini, kayak polisi itu bisa lebih ketat lagi untuk melakukan patroli gitu-gitu. Terus ada lagi juga lebih ke sosialisasi masyarakat juga, misalnya polisi melakukan sosialisasi ke masyarakat atau ke mahasiswa. Mahasiswa sendiri itu sebenarnya juga bisa loh guys untuk melakukan pencegahan gitu. Kepada temennya sendiri itu juga bisa, atau kepada adik-adik kita juga bisa. Next Ajil. Lalu nih ada yang terakhir, yaitu penegakan hukum atau represif. Nah, represif ini sifatnya itu bisa di jalur penal, bisa di jalur non penal. Karena represif itu tuh tindakan hukum yang paling akhir. Karena apa? Karena usaha yang dilakukan itu dia itu biasanya langsung menggunakan ini guys, tahapan hukum gitu. Jadi benar-benar yang ngasih sanksi hukum gitu. Jadi ya bisa digunain langsung jalur non penal, itu bisa paling akhirnya itu pakai penegakan represif ini. Tapi kalau jalur yang penal itu langsung ke represifnya gitu. Nah, yaitu contohnya nih penangkapan pelaku, penyidikan kayak gitu-gitu. Oke sih, mungkin dari pencegahan itu sekian dari aku, mungkin dilanjutkan kesimpulan oleh si teman aku atau rekan aku. Silakan. Baiklah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah upaya curanmor. Yang pertama itu mengunci stang ke kanan, selanjutnya parkir di tempat yang aman dan ramai, menggunakan pengaman tambahan seperti gembok cakram atau alarm, serta menghindari meninggalkan barang berharga di dalam blok motor. Nah, teman-teman, kesimpulan dari presentasi kami hari ini ialah pencurian sepeda motor sering terjadi, terutama di wilayah padat seperti Kampung Baru yang banyak dihuni mahasiswa. Faktor utama penyebabnya ialah rendahnya keamanan, kepadatan penduduk, serta kondisi sosial ekonomi. Untuk mencegahnya, masyarakat dan aparat meningkatkan patroli menggunakan teknologi pengamanan seperti CCTV atau GPS, serta mengedukasi warga agar lebih waspada. Upaya pembinaan pelaku kejahatan juga dilakukan untuk mengurangi tindak pidana ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pencurian motor dapat diminimalkan dan keamanan lingkungan terjaga. Oke, sekian presentasi kami mengenai analisis kasus terhadap pencurian motor. Nah, mungkin kita membuka sesi tanya jawab, yaitu satu dari Bu Dia, nanti satu dari Bu Dona gitu. Terima kasih. Nama saya Pak Hamrena Pratama, saya dari kelompok 4 yang saya 2352011138. Nah, tadi itu saya menyinggung terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi dan pendidikan. Nah, misalkan gini, ada misalkan pencurian diakibatkan balas dendam. Misalkan tadinya nih, dua orang pacaran misalkan. Nah, tiba-tiba putus nih. Nah, dia putus kan. Nah, setelah putus itu dia balas dendam ke pacarnya. Dengan cara apa? Dia membunuh pacarnya dan juga mencuri motornya gitu. Nah, itu pengaturan pidananya bagaimana terutama di KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Karena kan di KUHP yang baru itu diatur juga tentang pedoman pemidanaannya berubah gitu, kayak dilihat juga secara psikologis dan cara kriminologisnya. Itu bagaimana penyelesaiannya menurut KUHP yang baru? Siap, terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anuglardi dengan UPM 0212-011413 dari kelas Budona. Saya tanyakan di sini adalah menurut kalian dari pencegahan-pencegahan yang kalian sebutkan tadi, apakah itu sudah cukup untuk mencegah terjadinya curanmor lagi di daerah Kampung Baru? Izin menjawab pertanyaan dari Farhan tadi mengenai bagaimana regulasi mengenai pembunuhan disertai dengan pencurian karena balas dendam, seperti yang diatur dalam KUHP, terutama KUHP baru. Hal tersebut merupakan dalam iktikad ada unsur perencanaan di situ. Jadi kalau kita korelasikan dengan pencurian sepeda motor, itu menurut saya itu berbeda jauh karena berbeda bidang. Seperti
kasus pencurian ini yang terutama adalah pencuriannya, kemudian akan disertai dengan pencurian sepeda motor. Lalu ketika pembunuhan itu sendiri seperti yang Farhan sebutkan tadi, karena ada balas dendam, itu berarti ada perencanaan, maka hukumannya atau penjaranya itu lebih lama, seperti yang diatur dalam KUHP baru itu 15 tahun penjara atau paling lama seumur hidup. Jika pembunuhan ringan itu seperti pembunuhan tidak ada unsur berencana dan tidak sengaja, itu hukuman itu paling lama 15 tahun. Apa kamu jawab? Jadi pada intinya pembunuhan dengan pencurian sepeda motor seperti yang dijelaskan dalam kasus Farhan Udita tadi, tidak ada korelasinya dengan pencurian sepeda motor. Terima kasih. Dari yang belakang tadi yaitu Abi, apakah pencegahan yang telah kita jabarkan tadi, yaitu ada preventif, ada represif, dan ada upaya hukum, itu sudah cukup atau belum untuk mencegah tindakan curanmor di Kampung Baru? Sebenarnya yang dari awal banget, yaitu preventif atau sebelum curanmor itu terjadi, yaitu adalah suatu awal langkah. Terus ada represif, yaitu pencegahan dari yang terjadi. Terus upaya hukum, sebenarnya dibilang cukup nggak cukup tuh masih terjadi kan, curanmor itu di Kampung Baru. Tetapi lebih kuatnya lagi kita untuk bilang tiga upaya ini cukup atau tidak, yaitu kesadaran dari masing-masing. Terus penegakan atau kepastian hukum dari ketekatan dari kepolisian itu lebih di tekan lagi gitu kan. Jadi kalau dibilang tiga ini cukup atau tidak, cukup seharusnya jikalau dari individu itu punya kesadaran masing-masing bahwa tindakan ini tidak diperbolehkan. Ada yang ingin tambahin? Oke, untuk kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya kan tadi pertanyaan cukup atau enggak atas tiga ini. Jawabannya adalah cukup. Kalau ditanya cukup atau enggaknya, itu cukup. Karena apa? Karena pertama itu ada pencegahan awal, kemudian pencegahan, dan yang terakhir itu upaya hukum. Tapi pada kenyataannya itu kan memang sulit. Kenapa? Karena pertama, nggak ada kesadaran dari diri kita sendiri. Kedua, lemahnya penegakan hukum. Tapi kalau semuanya kalau misalnya hukum itu mau berjalan dengan baik, itu kan ada aspek ya. Ada tiga aspek yang perlu kalian ingat. Pertama, aparat hukumnya, masyarakatnya, dan hukumnya itu sendiri. Kalau semuanya itu berkolaborasi dengan baik, insya Allah upaya hukum yang tadi tiga upaya yang tadi kami jelaskan ini itu pasti bisa cukup gitu. Tapi kan pada kenyataannya memang masih ada kekurangan entah dari diri kita sendiri yang lalai untuk menjaga motor kita kadang nggak ngasih rem cakram gitu. Terus juga memang kadang upaya-upaya atau aparat hukumnya kan ya memang yang kalau dikasih laporan males gitu. Kayak gitu sih mungkin dari Dina tambahannya apa lagi? Mau ada tambahan? Jadi sudah? Ajin? Cukup. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.